qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la sumu qabla Ramadan. Kata Nabi, janganlah kalian puasa sebelum Ramadan tiba. Maksudnya, kalau ulama mentafsir setelah nisfu kemarin. Nah, larangan Nabi nggak selalu haram maknanya. Larangan Nabi bisa juga maknanya bisa litarbiyatul ummah, karena untuk mendidik ummah supaya jangan mengistimewakan bulan Sya'ban, Ramadannya karena lain gitu. Kalau orang buat masyarakat, Nabi pernah puasa sebulan suntuk bulan Sya'ban. Berarti nggak ada larangan sebenarnya. Cuma untuk orang awam sebaiknya jangan puasa setelah Sya'ban. Sumu li ru'yati, nah puasa kalian karena melihat ru'yah. Li ru'yati karena melihat bulan. Ro'a yar'a dalam bahasa itu maknanya melihatnya dengan mata, Pak. Karena melihat bulan itu dengan mata. Tapi penafsir ulama mutaakhirin yang bukan salafus saleh ya, ulama mutaakhirin, ru'yah maknanya melihat bukan saja dengan mata, tapi melihat juga bisa dengan ilmu, jadi dengan hitung-hitungan. Inilah yang dipakai kuat oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah kagak pernah mau ngelihat bulan, nggak pernah. Kenapa? Melihat zaman modern harus dengan mata. Karena melihat dengan mata itu ya kalau nggak ada mendung. Kalau ada mendung, padahal hadis sahih banget. Coba saya bacakan ujung. Ini artinya supaya kita mengenal bagaimana cara orang mengistimbatkan hukum Ramadan. Jadi Indonesia itu yang selalu berbeda di Indonesia. Ya kalaupun ada sama, ini bulan ini, insya tahun ini sama Ramadan Pak. Itu sama bukan karena sama Pak, kebetulan sama gitu. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah karena ru'yah, karena melihat hilal, melihat bulan. Fa in halat dunahu ghiyabah. Nah kalau kira-kira terhalang oleh mendung, walaupun itu udah pasti, ini udah habis lah. Ini udah Ramadan, nah hitungannya. Tapi kok melihat bulan, belum 30 bulan Syawal, nggak melihat bulan karena alang awan, berarti sempurnakan saya besok pagi, saya besok hari, berarti semua 30. Padahal kalau dihitung sebenarnya sudah tanggal 1 umpamanya. Tapi kok nggak bisa dilihat hilal? Ya sempurnakan. Berarti Ramadan berikutnya. Tuh dari jelas sahih banget ini. Ya, fadmilu salatina yawman. Sempurnakan 30 hari. Rawahu Tirmidzi. Ini yang meriwayatkan hadis Tirmidzi. Hadis ini adalah hasan sahih. Ini yang menjadi dasar hampir seluruh dunia, Pak. Termasuk 4 mazhab. Bahwa ru'yah itu maknanya adalah melihat, menghitung dulu. Tapi ini hitungan itu harus dibuktikan dengan melihat. Karena begitulah Nabi. Tapi setelah ya kurang lebih di abad modern, di abad ke 20 kemarin, tepatnya sejak tahun 1900-an kemari, memang perkembangan Islam ada yang modern. Modern itu maknanya apa? Gak usah direpotin, gak usah diribet-ribetin dengan melihat segala macam, karena teknologi sudah maju, dihitung saja. Itu namanya metode hisab, bukan ru'yah. Hisab tidak ada dalam hadis, yang ada ru'yah. Tapi mereka berhisab karena mentakwil. Ru'yah maknanya melihat bukan dengan mata saja, tapi ru'yah juga melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu itulah hisab namanya. Jumhur ulama menggunakan 2 metode, hisab dipakai, ru'yah dipakai. Tapi hisab dipakai untuk menandakan hitung-hitungan pasca kapan tuh puasa, tapi diperkuat dengan melihat hilal langsung. Memang kalau di Saudi Pak, itu selalu terlihat, karena di Saudi itu kan hujan setahun cuma 3 kali, maksimal 3 kali hujan. Dan melihat hilal itu sangat gampang. Tapi di Indonesia mendung, baik romanya ya. Ini susah lihat bulannya. Makanya karena mendung, hadisnya begitu. Kalau mendung kan kelihatan sempurna kan 30 hari. Makanya seringkali terjadi perbedaan di kita. Tapi nggak usah resah gelisah. Bagi yang yakin, saya pakai hisab aja dah. Seperti misalnya Muhammadiyah pakai hisab. Ya silakan, mau mereka juga bertahun di depan Allah nanti. Tapi jumhurnya enggak begitu. Jumhurnya melihat hilal langsung. Nah, kalau kita nggak bisa ngitung, kita nggak kenal ilmu hisab, nggak bisa ngelihat juga dengan jelas, maka yang paling bijak, karena kita nggak bisa ngitung, ya ngikutilah jumhur ulama. Caranya adalah ngitunglah orang yang sudah pasti hati-hati, dia ngitung juga, dia ngelihat hilal juga. Tapi kalau melihat hilal kan lain-lain. Kata orang Bekasi udah ngelihat. Kata sini belum lihat, di mana Ustaz?
Kalau kayak begitu, maka lihat jumhurnya di Indonesia itu sudah terwadai melalui Lajnah Falakiyah Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, waktu saya kalau ngeri di kementerian saya rasanya udah urus menggah, udah tertarik saya ikutin. Mereka umpama ada orang itu, oke lah. Jangan lihat kementeriannya, jangan lihat ke pemerintahan, lihatlah orang ahli di dalamnya. Itu dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia memang 3 waktu Pak, yang ribet. Indonesia kan negara besar nih, 3 waktu, timur, tengah, barat. Tapi kalau dalam hukum fikih ini dianggap satu khilafah, satu kepemerintahan, satu emir. Makanya dilihat ambil dari rata-ratain. Jadi nanti lebarannya sama. Tapi kalau di kita kan enggak, masing-masing memang kuat dengan pilihan masing-masing. Jadi negara seperti Indonesia yang punya 3 waktu, punya ormas banyak, punya kepercayaan macam-macam, waduh luar biasa. Itu kalau diturutin Pak, lebaran itu bisa 3 hari berturut lebaran terus kita. Karena masing-masing kekeh dengan tanggal yang ditemukan. Belum lagi ada perbedaan orang pakai hilal, ada orang pakai ru'yah. Ada yang ru'yah orang pakai hisab pakai ru'yah. Ada yang akhirnya digabung dua-duanya. Kalau kita ambil dua-duanya, ya dihisab dulu tapi dibuktikan dengan melihat bulan. Begitu. Kalau nggak terlihat ya sempurna 30 hari. Ramadan juga begitu. Tanggal 29 pasti akan ru'yatul hilal. Kalau nggak kelihatan karena menunggu karena apa? Ya sempurna 30 hari. Itu yang menyebabkan kemudian di negara-negara tropis seperti kita, tropis yang beriklim 2 seperti ini, itu hampir terjadi perbedaan, itu wajar biasa. Dan nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat. Karena dulu pernah terjadi lebaran Rebo sama Kamis. Yang lebaran Rebo ya itu dengan bangganya lebaran. Yang Kamis juga dengan keyakinannya lebaran. Begitu Rebo udah dinyatakan lebaran, Kamis ikut lebaran, kagak boleh di tempat itu. Di sini masjid Rebo, lu masjid Kamis sono begitu. Yang ini yang jadi kemudian fitnah di Indonesia. Orang di atas mah boleh aja ngomong, oh sudah ini ikhtilaf, mari sama dihormati. Itu orang di atas bisa, tapi di paruh bingung susah lah. Di grassroots bisa berantem itu ngurus masjid. Apalagi udah jelas ini perbedaan boleh. Karena kiai antara hisab dan ru'yah. Masih aja orang ngomong, hari ini sudah lebaran, jadi kalau Anda masih puasa, haram puasanya. Ini lagu-laguan apa begini? Belum pernah itu Pak. Sampai orang pada berantem. Alhamdulillah nih, mungkin sekarang dan 5 tahun ke depan ini mungkin masih agak sama caranya itu. Walaupun berbeda sedikit tapi masih agak sama gitu. Tapi nanti kalau sudah hitungan derajat hilalnya itu rada jauh, nah itu beda lagi. Yang sering beda di kita ya Kawadeno beda, sama utara beda tuh biasanya. Yang banyak paling minum belas itu beda. Karena masing-masing yakin dengan metodenya. Nah ini kita memang merindukan sekali kapan itu negara Indonesia Muslim ini bisa satu komando itu kapan. Tapi kayaknya mimpi lumayan. Mimpi rasanya. Ya tadi suatu saat kita tetap merindukan. Kita merindukan imam yang tegas seperti zaman dulu. Zaman dulu tegas benar Pak. Ya. Tegas benar. Malaysia sampai sekarang perbedaan ada, tapi tegas benar. Siapa yang mengumumkan di luar pengumuman resmi, ya ternyata dia kalau melawan pengumuman resmi, jumhur ulama, maka dia ditangkap. Itu boleh sana habis selesai urusan. Kalaupun dia mau lebaran silakan dia sendiri, tapi kalau sampai umumnya kan orang awam yang bingung Pak. Orang awam yang bingung. Baik kembali. Jadi kita puasa karena melihat hilal. Kita juga selesai, maksudnya lebaran karena melihat hilal. Melihat hilal bukan hisab. Tapi bagi saudara pakai hisab boleh karena dia pakai takwil. Mentakwil ru'yah itu melihat tidak harus selalu pakai tak. Tapi melihat juga boleh, melihat pakai ilmu gitu. Jadi nggak masalah, clear. Okay. Lalu kemudian hadis berikutnya. Ini saya ambil yang pokok-pokok saja. Nah kalau ada orang, ini hadis dari Yaqzan Ammar bin Yasir. Kalau ada man shoma al-yawm alladhi yushaq, barang siapa orang berpuasa pada hari keraguan-raguan ini hari ini, ya faqad asa Abul Qasim, maka dia sama dia mendurhakai atau sama dia bermaksiat mendurhakai Abul Qasim, mendurhakai Rasulullah.
Kata Rasulullah, di hari akhir bulan Sya'ban, itu hari Syak, apa sudah masuk atau belum hari ini gitu kan? Kan tergantung apa kemarin sore hilal. Ternyata kemarin sore hilal belum kelihatan. Makanya ini hari Syak namanya. Ini nggak usah puasa. Walaupun biasa puasa, lebih baik nggak usah puasa karena ini hari terakhir bulan Sya'ban, hari ragu-ragu. Tapi kembali saya sampaikan, perbedaan yang selalu ada di negeri kita antara pandangan orang mau ru'yah langsung melihat atau ru'yah bermakna pakai hisab saja, ya. Atau kalau yang jumhurnya kalau di Indonesia, ya dihisab dulu, pakai hisab dulu baru hilal. Perbedaan kayak begitu itu jangan diperuncing karena semuanya boleh. Toh semuanya kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Adapun tadi saya menyebut komunitas itu kan karena kasus kita umumnya itu di Indonesia. Oke, baik, berikutnya kalau kita puasa itu kita disunahkan sahurnya diakhirkan, buka jadi duluin. Sahur akhir itu kira-kira ya mau menjelang subuh lah. Nah, antara waktu dari menjelang subuh itu ulama memberi jeda namanya imsak. Nah, hari ini saya juga teringat dirinya. Ada orang yang ngomong, bukan imsak itu nggak ada, Ustaz. Imsak itu kan bukan nabi yang menentukan, itu ulama. Untuk apa imsak segala macam? Ada orang yang menghujat urusan imsak, mengkoreksi imsak, katanya itu tidak ada pada masa Nabi. Saya kepingin jelasin ini. Memang ada kalau kita akan fikih as-shaum lughatan fahuwal imsak. Puasa secara etimologis maknanya adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Sedangkan saudara-saudara kita ada yang berpaham imsak gak ada. Imsak itu ya subuh imsak. Saya kita menahan diri dari makan dan minum. Ini adalah cara berpikir dengan menggunakan kerangka etimologis dan terminologis digabung jadi satu. Secara terminologis, secara ta'rif, memang puasa dimulai sejak fajar subuh sampai nanti maghrib. Sejak itulah kita udah harus nahan makan dan minum dan membatalkan puasa. Itu kalau orang tidak pakai fikih, maka dia tidak mengenal imsak. Taunya imsak itu ya subuh sama. Karena mulai saat itu sudah mulai nggak boleh makan minum dan menahan dari membatalkan. Namanya kan bahasa imsak itu namanya. Itu ya subuh sama. Iya, ini benar. Tapi Pak, kalau pedomannya kayak begini bisa rusak loh puasa. Sebab orang subuh itu ternyata waktunya bermacam-macam, Pak. Seorang subuh semenit 2 menit pasti ada perbedaan. Wong adzan di sini sama adzan masjid lain juga kadang-kadang duluan, kadang belakang segala macam. Walaupun sudah ada jadwal begini, kan jam kita kadang nggak sama. Karena untuk mengantisipasi karena nggak sama adanya detiknya nggak sama, pelaksanaan adanya nggak sama. Ntar kalau imsak ditiadakan, imsak bermakna puasa langsung, menahan langsung di waktu subuh, nanti umat banyak yang rusak puasanya. Karena boleh jadi di sini adzan sono belum ada. Nah kalau dia menghubungi biji belum ada, saya makan baik dah. Karena kalau menahan dalam arti imsak itu kan setelah subuh, setelah masuk waktu subuh. Akhirnya orang banyak rusak puasa. Nah mengantisipasi ini maka ulama memberi jeda kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh tiba, itu disebut waktu imsak. Waktu imsak dengan imsak pengertian puasa itu beda. Hari ini akibat dari orang yang menerangkan imsak, jeda imsak tidak ada, istilah ulama gak ada karena ingin ikut zaman Nabi. Imsak ya subuh. Benar, memang benar. Tapi itu imsak gimana saum, Pak? Kalau imsak gimana waktu itu adalah siap-siap karena sudah mau masuk waktu subuh, maksudnya gitu. Ini lebih aman. Jadi imsak jangan dihilangin. Ini orang yang menerangkan tentang imsak itu nggak ada dan kemudian imsak di subuh sudah diklarifikasi oleh Bajulah. Maka ini merusak, Pak, merusak karena ini sudah ada. Karena kalau imsak di pengertiannya itu imsak di mana istilah harus subuh itu kesono baru namanya imsak, ya benar-benar aja secara syar'i. Tapi umat bisa rusak kalau gitu, Pak. Karena ada macam-macam. Bahkan di tempat saya itu ada orang
ya adzan, orang udah kamar belum adzan, Pak. Nah, kalau ada orang awam mengikuti itu, apakah rusak ibadahnya? Kalau dia berpaham imsak itu subuh, rusak semua orang puasa nanti. Makanya boleh-boleh saja orang berpandangan, bukan salah sih. Subuh imsak itu nggak ada imsak ya subuh. Karena apa? Subuh itulah saat kita wajib menahan diri bahasa Arabnya imsak. Itu kalau orang yang tidak ngaji fikih secara madhabul arba memang begitu, nggak masalah, silakan aja kalau dia bisa tepat waktu mah. Tapi kita khawatir subuh itu bisa nggak tepat waktu tuh orang. Nah kalau imsak pengertiannya subuh rusak sebagian. Maka imsak tetap kita pakai pendapat jumhur ulama, imsak ada, subuh ada. Walaupun sudah imsak kan sebelum subuh. Kalau terpaksa lagi makanan udah sampai ke mulut, imsak tuh ya. Ya udah terusin nggak apa-apa kan masih boleh. Sebenarnya cuma itu adalah waktu buat aba-aba aja. Tapi kalau imsak pekerjaan subuh begitu adzan masih makan, kacau urusannya. Itu masalahnya. Ada orang berpendapat ini rusak juga. Ada orang berpendapat. Nah kalau kita lagi sahur kan imsak itu kan nggak ada Pak Ustaz katanya. Imsak itu kata ulama saja. Imsak itu kan subuh. Itu sudah adzan. Ini kita belum minum ya. Bagaimana ini nanti puasa gak kuat ya? Saya minum dulu lah waktu subuh. Apa nggak rusak itu lama-lama? Itu Pak pengertiannya. Ini rusaknya di pendapat zaman sekarang ini. Apalagi kalau sudah misalnya ada beberapa orang yang sudah mau qomat Pak, udah mau qomat, dia masih nalar, gimana ini? Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau kita ya, artinya saya itu jam sekarang juga yang jam-jam elektronik itu imsak dihapus juga sekarang. Ada yang malah tulu atau syuruk ya, imsaknya hilang. Itu sebenarnya kurang aman itu kalau untuk urusan puasa. Makanya jam-jam dulu imsak ada. Pak, alhamdulillah sampai sekarang kalender yang sempurna Pak, imsak masih disebutkan. Imsak cuman imsak, kemudian subuh dan tulu' disebutkan atau syuruk. Hari ini banyak masjid yang imsak sudah hilang. Ini ya, tapi ini apa yang saya terangin ini bukan melawan pendapat, menjadi pendapat enggak. Saya juga membenarkan, silakan saja. Tapi itu imsak yang pengertian subuh, itu imsak di makna syar'i. Imsak di makna memang wajib kita udah mulai puasa, udah wajib menahan diri. Tapi kalau imsak dalam pengertian yang 10 menit sebelum subuh itu imsak perhatian. Itu untuk mendidik umat agar jangan sampai lepas sudah subuh masih makan juga gitu maksudnya. Jadi ada waktu imsak. Jadi saya kira kita lebih bijak mengambil pendapat jumhur ulama saja. Jumhur ulama berarti kalau sudah kira-kira waktu imsak umumin kepada masyarakat, warga sekalian, bagi yang masih berpuasa setelah lagi waktu imsak akan tiba. Begitu imsak umumin imsak gitu. Atau kalau di beberapa wilayah ketika saya masih nyantar itu pakai sirine imsak supaya orang perhatian. Nanti puasanya sempurna. Bayangin kalau imsak itu dihapus gara-gara kepengin menolak pendapat ulama, lalu kemudian imsaknya subuh. Waduh, ada orang yang adzan masih makan, repot urusannya dan bertanggung jawabnya setiap kita yang memfatwakan itu. Jadi memang imsak itu adalah ijtihad ulama, tetapi itu sangat penting agar puasa kita sempurna. Ada pun orang yang memahami imsak itu subuh, silakan saja. Ya, silakan saja, tetapi berbahayanya untuk orang awam yang sahurnya akhir. Karena sahur itu memang sunnahnya diakhirkan. Sahur itu diakhirkan. Kalau berbuka diawalin. Kapan awalnya buka? Ya begitu terbang matahari. Kira-kira gini kalau digambarin. Ini matahari di ufuk terbenam sampai sempurna, sempurna. Kalau masih lagi tenggelam jangan. Tapi kalau sudah sempurna, udah nggak buletan bola matahari, sudah hilang dari ufuk. Ufuk itu apa? Batas cakrawala. Karena Indonesia ini memang ada 3 waktu, berarti bukanya beda-beda. Surabaya lebih awal, 20 menit. Yogyakarta lebih awal, kurang lebih 10 menit. Kemudian sini paling akhir karena sini paling ujung. Apa paling aneh soalnya? Tapi kalau di Jakarta memang Surabaya udah berbuka puasa, sini belum. Karena sini kan makin kemari, garis cakrawalanya makin dalam kan.
sehingga kita berbeda urusan itu. Jadi kalau misalnya sudah tenggelam betul, baru itu kita berbuka. Saudara-saudara kita yang Syiah berbukanya Pak hatta lail sampai malam. Malam pengertiannya adalah setelah bintang kelihatan, berarti Isya. Mereka bukanya Isya. Kalau orang Sunni enggak. Karena Nabi mengatakan sunnahnya buka diduluin. Maksud diduluin adalah pertama matahari. Udah buka saja. Sholat makan dulu, sholat dulu, makan dulu. Karena lebih baik makan ingat sholat, gitu bang, sholat ingat makan, kira-kira begitu. Dari orang awam minimal, ya. Jadi makan dulu, minimal berbuka baru sholat. Adapun kita kok mau ngikut-ikutan asalnya berbuka nanti habis saja, ya nggak apa-apa. Tapi sempurnanya duluin aja, minimal batalin dulu. Itu untuk takjil atau mendulukan. Kemudian sebagai sebuah ujungnya bahwa berbuka puasa itu istilahnya adalah iftar. Makanya Yaumul Fitr, hari raya Idul Fitri, maksudnya hari di mana kita balik makan siang lagi. Makanya hari raya Idul Fitri disambil fitr juga maknanya, ya, itu kembali suci. Jadi nanti kalau kita Ramadan tiba, kita tidak perlu membuka konflik lagi masalah ta'addud tarawih, tentang bilangan tarawih. Kita tidak perlu membuka lagi konflik tentang apakah ada imsak apa enggak. Tadi sudah saya jelasin. Karena orang-orang modern sekarang ini memang kuat. Saya palingnya dengar diskusi tentang ini Pak, kuat di kantor-kantor. Karena memang sekarang ada paham bahwa imsak tidak ada, itu masalahnya. Karena ada ustaz yang berani menerangkan menghapus urusan imsak. Cuman dalil macam-macam kemudian dikembali kepada masalah Rasul. Benar keterangannya, benar. Cuman itu keterangan yang diambil Ismail langsung hadis, dia tidak pakai fikih masalahnya. Kalau pakai fikih nggak begitu. Kalau pakai fikih, pakai para ulama ada jedanya, karena khawatir rusak kalau imsak dipahami subuh gitu masalahnya. Untuk orang awam khawatir rusak. Jadi karena kan kita kalau sholat subuh bagusnya kan Pak, sebelum adzan berkumandang kita sudah di masjid. Begitu ke Ramadan, Pak adzan berkumandang urusan sahur sudah nggak ada, harusnya. Tapi kalau orang awam kan nggak bisa begitu. Bahkan saya pernah ditanya langsung, dia bisa haram Pak, bisa haram. Tuh ada orang subuh udah komat masih minum, karena alasan imsak nggak ada. Adanya subuh kan belum sholat, berarti belum subuh. Kalau yang disebut setelah subuh itu adalah setelah sholat sempurna, baru itu namanya sudah mulai detik puasa, lalu berusak lagi begitu Pak. Padahal masih haram kalau sholat subuh setengah 6. Ya coba sekarang masih setengah 6 baru dia puasa, gimana ceritanya? Itu bahaya itu pendapat yang mengatakan bahwa imsak tidak ada. Tetapi saya tidak menyalahkan karena memang itu boleh. Lalu kemudian besok kita mau sholat taraweh. Ini nanti malam kita mau sholat taraweh. Kemudian kita harus tunggu pengumuman dari pemerintah. Saya kira kalau sudah ikmal kayak begini udah 30 hari, ada atau nggak ada pengumuman tetap kita taraweh. Kita nggak perlu mundur terawih karena nunggu pengumuman, karena sudah jelas, ya. Kita sudah pernah usul bagaimana kalau pengumuman dari pemerintah itu agak awal-awal, tapi kenyataannya namanya hilang tuh maghrib, dan ini maghrib pengumumannya, ya. Dan itu menyebabkan banyak orang yang kemudian jadi ragu-ragu terawih apa kagak, ya. Nah, iya itu dia. Iya itu susah. Jadi lalu kemudian kalaupun terpaksa di masyarakat ada konflik menyebabkan tidak bisa nyatu, umpama ada konflik pendapat di masyarakat, menyebabkan tidak bisa nyatu. Sebagian ulama Pak itu punya 3 teori. Teori pertama, ambil jumhurnya, tinggalkan yang pendapatnya jarang. Itu teori pertama. Tapi kalau ini dilakukan, makin pecah belah masyarakat, maka boleh ambil teori kedua. Ambil teori kedua adalah dikompromikan. Tetap satu masjid kompromikan. Tapi jangan kemudian 2 imam. Ini yang di dalam misalnya yang 23, kemudian pintu duduk teras 11. Yang kayak begitu tuh kompromi nggak bagus. Dikompromikan maksudnya tetap 2-3, tapi yang kalau sudah 8 dia mundur. Atau kebalikannya, emang masjid di situ otoritasnya udah 11, ya sudah
setelah 8, maka yang kedua 3 mundur dulu, istirahat dulu. Begitu dia selesai witir, ngelanjutin dia 3. Itu cara kompromi. Kalau itu nggak mungkin juga, tetap aja orang berantem. Maka ini pendapat yang teori yang ketiga boleh dilakukan adalah pisah tempat ibadahnya. Pisah tempat ibadah maknanya adalah ya dia boleh bangun tempat baru, tapi berdasarkan musyawarah syura muslimin setempat. Enggak boleh pribadi pendapatnya tuh. Jadi syura di musyawarah semua tokoh-tokoh di masyarakat. Karena ini memang sudah sulit banget, nggak bisa diambil teori 3 tadi, maka teori 2 tadi ya, teori ketiga, maka boleh dipisah tempat ibadah, tapi tidak boleh berantem caranya. Dan itu sudah pernah dilakukan di wilayah-wilayah sekitar kita pernah. Karena pernah ada orang bersuara sama saya urusan Jumatan, apa berantem Pak, nggak tanggung-tanggung. Maka saya kasih 3 teori. Teori pertama, ya itu teori pertama ambil jumurnya, yang berbeda kesampingkan, biar dia soal di mana kek. Tapi ternyata itu yang berbeda itu tokoh Pak, nggak bisa digituin, bisa. Oke, kalau nggak bisa gitu, ambil teori kedua, dikompromikan. Komprominya bagaimana? Dia nggak paham soal qobliyah Jumat, karena mau bahkan dia membid'ahkan, oke, qobliyah. Lalu panggil orangnya, saya suruh mari panggil. Kalau Anda tidak cocok dengan qobliyah Jumat, ya paling tidak Anda pakailah hadis antara ada di iqamat, ada sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah kan bisa, nggak harus qobliyah. Anda kan bisa sholat sunnah, walaupun nggak niat qobliyah, sholat mutlak ya, sholat sunnah apa kan bisa. Itu cara komprominya. Berarti nggak usah disebutkan sholat sunnatul qobliyah Jum'ah, nggak usah begitu. Misalnya ada bilalnya. Tapi nggak bisa juga. Kalau nggak bisa juga, boleh bangun tempat baru, tapi harus musyawarah dengan syura setempat. Kumpulin semua tokoh, lalu kemudian bangunlah. Tetapi jangan kemudian ini dua masjid yang berdekatan ini sampai berantem. Kalau berantem harus dihapus salah satunya. Mana yang harus dirubuhin masjidnya? Yang dirubuhin dari masjid yang terbaru. Karena masjid terlama disebut masjid imam. Itu cara fikih seperti itu Pak, agar umat itu tetap nyatu. Saya udah sampaikan semuanya. Akhirnya mereka punya jalan lain, bangun masjid baru lagi. Setelah masjid baru ini dibangun, saya kasih fatwa lagi. Tapi kalau satu saat ini berantem gara-gara ada masjid baru, maka masjid yang terbaru harus dihapus, kembali ke masjid pertama. Begitu cara, harus cerdas begitu. Mas saya di Indonesia nggak ada imam Pak, ini masalahnya. Setelah datang ke saya, mereka reda pendapat. Tapi begitu pulang saya udah kagak ada, berantem lagi. Rohnya itu jadi masalah. Termasuk urusan terawih. Begitu cara menyelesaikannya. Karena ini saya sampaikan begini Pak Ajib, kenapa? Karena pernah terjadi orang mau terawih apa Ramadan Pak, ngurus di kayak masjid, hampir lempar-lemparan gelas Pak, lempar-lemparan gelas. Mau ibadah Pak, lempar-lemparan gelas. Karena apa? Karena dua-duanya kuat semua pendapatnya. Dia kan ngaji tuntas fikih. Begitu saya kasih 3 solusi itu, baru tuh reda. Nah makanya kalau ada terjadi pendapat kayak begitu cara solusi secara syar'i, karena memang itu penting sekali dilakukan. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang sih insya Allah kalau Ustaz sudah lahiran 70 kemarin, walaupun ada ikhtilaf sudah nggak seperti dulu. Dulu mah ikhtilaf golok maju Pak, golok maju, udah urusannya dulu. Tapi kalau orang sudah Ustaz sudah 70 tahun, lahir tahun 70 kemarin, biasanya dia rata-rata sudah sarjana, sudah tahulah metodologinya dan tahu pendapat-pendapat yang tengahnya sudah tahu. Nah kalau masih ada orang yang sekarang masih juga eksklusif juga, masih kekeh juga, disayangkanlah kalau jadi tokoh masyarakat kekekehan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hal yang tidak silakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin hari semakin bijak. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal masykuran Ustaz Syahrul. Ya Pak ya. Untuk imsak puasa sunnah dan wajib apa sama? Ya, urusan imsak itu sama, puasa sunnah maupun wajib itu sama. Sama dengan begini, syarat rukun haji atau umrah, baik haji wajib atau umrah wajib, haji sunnah atau umrah sunnah. Haji pertama kan haji wajib, haji kedua kan sunnah. Antara haji pertama dengan kedua, ketiga, keempat ini tetap syaratnya sama. Walaupun posisinya udah nggak wajib lagi, tapi tetap syaratnya sama. Umrah wajib dan umrah sunnah. Umrah pertama kali umrah wajib, umrah tahun Islam. Umrah berikut itu sunnah.
Antara umrah yang wajib maupun umrah sunnah semua syaratnya sama. Sama juga sholat wajib sama sholat sunnah, syaratnya sama, rukunnya sama. Hanya ada rukhsah ya untuk sunnah, tidak seketat wajib. Misalnya tadi saya sampaikan, sholat sunnah boleh duduk walaupun masih sanggup berdiri. Karena sholat sunnah itu untuk urusan syaratnya tidak seketat sholat wajib. Tapi syarat rukunnya dalam bacaan sama, harus semua ini macam-macam sama. Jadi imsak pun begitu, sholat sunnah, puasa sunnah, puasa wajib tetap sama, aturannya tetap sama. Jadi ada imsaknya juga. Nah, kalau dikembalikan kepada imsak yang pemahaman imsak tidak ada imsak itu subuh, ya nanti baliknya kepada pemahaman, silakan aja. Nah, buat di masyarakat ambil solusi tengah. Solusi tengah karena memang misalnya kita di perumahan banyak orang yang berpendapat macam-macam pendapat ada, orang dari mana-mana, maka ambil solusi tengah. Solusi tengahnya apa? Solusi tengahnya adalah imsak tetap diumumin tapi tidak mengikat, gitu. Tetap diumumin tapi tidak mengikat. Karena imsak itu kan isiat untuk kehati-hatian. Jadi bagusnya kalau masjid modern, Istiqlal semodern itu masih ngumumin imsak. Karena memang ngambil jalan tengah. Adapun ada orang yang negor karena imsak kan nggak ada, adanya kan subuh. Ya itu namanya pendapat. Serahkan mereka, Bang, itu adalah pendapat. Ini juga pendapat. Tapi kalau dipertimbangkan lebih ikhtiyat ada imsak seperti ini daripada imsak diperdapatkan subuh. Tapi saudara benar kalau mau memakai pendapat imsak itu subuh, silakan saja, itu syar'i. Tapi kita ini umat ini bukan kayak bapak semua. Kita masih banyak orang-orang awam, maka imsak diperlukan. Ambil jalan tengah seperti itu, tapi tidak mengikat. Wallahu a'lam bishawab.